Pernah gak sih kalian dengar cerita ada orang sakit, tapi bukannya ke dokter malah lari ke dukun? Dan lebih gilanya lagi, mereka beneran percaya kalau daun-daunan, mantra, atau sesajen bisa menyembuhkan penyakit yang seharusnya ditangani secara medis. Kok bisa ya? Ini fakta miris di masyarakat kita yang masih terjadi sampai sekarang. Nah, di video ini kita bakal bongkar kenapa fenomena ini masih eksis, bahkan di era teknologi yang sudah canggih ini. Jadi, simak videonya sampai habis. Gue punya cerita nyata. Ada seseorang, sebut aja namanya Budi. Dia kena penyakit serius, tapi keluarganya malah bawa dia ke dukun. Kenapa? Karena katanya penyakit ini bukan penyakit biasa, tapi karena guna-guna. Setelah berobat ke dukun beberapa kali, kondisinya makin memburuk. Akhirnya baru dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya sudah terlambat. Bayangkan kalau sejak awal langsung ke dokter, mungkin nyawanya masih bisa diselamatkan. Nah, itu tadi nggak hanya terjadi satu atau dua kasus saja, tapi banyak banget di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kamu ingin semua ini terus berlanjut? Nah, sekarang kita bahas kenapa masih banyak orang yang lebih percaya dukun daripada dokter. Ada beberapa alasan nih. Yang pertama, budaya dan tradisi. Sejak zaman nenek moyang kita, pengobatan tradisional memang sudah ada. Dulu belum ada rumah sakit, jadi orang mengandalkan dukun sebagai dokter versi mereka. Tetapi setelah rumah sakit, ilmu pengetahuan, bahkan ilmu kedokteran hadir, kepercayaan ini masih diwariskan turun-temurun sampai sekarang dan dipercayai oleh sebagian masyarakat. Efek placebo. Secara psikologis, kalau seseorang percaya bahwa sesuatu bisa menyembuhkan, kadang-kadang tubuh mereka merespon positif. Walau secara medis sebenarnya itu nggak ada efeknya. Kemudian ketidakpercayaan pada medis. Banyak orang yang masih berpikir bahwa dokter cuma bisnis dan biaya rumah sakit terlalu mahal. Makanya mereka memilih dukun yang lebih murah dan dekat dengan kepercayaan mereka. Terakhir ada takut diagnosa serius. Kadang orang lebih memilih dukun karena mereka nggak mau dengar kenyataan pahit dari dokter. Dapat harapan palsu dari dukun rasanya lebih nyaman dibanding harus menghadapi kenyataan penyakit serius. Lebih parah lagi, sekarang banyak dukun yang menyamar jadi dokter. Mereka pakai jas putih, kasih obat herbal tanpa izin resmi, dan bilang bisa menyembuhkan penyakit berat kayak kanker atau diabetes. Ujung-ujungnya, uang pasien diperas sampai habis, penyakit malah makin parah. Banyak kasus yang akhirnya jadi viral karena keluarga korban sadar kalau mereka ditipu habis-habisan. Lalu, gimana cara mengatasi ini? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, edukasi masyarakatnya. Banyak orang yang percaya dukun karena mereka nggak paham bagaimana medis bekerja. Kita harus bantu kasih pemahaman bahwa penyakit itu ada penjelasan ilmiahnya, bukan sekedar guna-guna atau bahkan santet dari orang yang kita tidak suka. Akses kesehatan yang lebih mudah. Kadang orang ke dukun karena biaya rumah sakit mahal. Pemerintah dan tenaga medis harus lebih aktif mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, terutama di pedesaan. Yang terakhir, hukuman untuk praktik ilegal. Dukun yang mengklaim bisa menyembuhkan penyakit medis harus ditindak. Nggak boleh ada lagi yang menipu orang dengan harapan palsu. Nah, jadi setelah kita lihat fakta-fakta tadi, menurut kalian
Masih pantaskah percaya dukun untuk masalah kesehatan? Ingat, nggak semua hal itu bisa dijelaskan dengan mistis. Kesehatan itu urusan serius, bukan cuma mitos. Kalau kalian setuju, bantu share video ini biar makin banyak yang sadar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat bahas-bahas fakta miris lainnya. Sekian, sampai jumpa. Bye-bye.